Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Walau saat ini masih dalam masa pandemi, namun kondisi tersebut bukan alasan untuk menurunkan semangat kita dalam belajar dan berkarya, juga tidak menyurutkan langkah maju dalam setiap hal. Baik, kita langsung saja ke pokok bahasan perkuliahan sastra lisan kita hari ini, yaitu persiapan penelitian sastra lisan. Ada 3 hal pokok yang akan disampaikan pada bab persiapan penelitian sastra lisan. Yang pertama adalah menyusun proposal penelitian sastra lisan. Yang kedua, tahap penelitian sastra lisan. Dan yang ketiga adalah tugas terintegrasi. Nah, bahasan pertama adalah proposal sastra lisan. Proposal penelitian sastra lisan merupakan acuan dan garis-garis besar atau pedoman awal turun ke lapangan. Menurut Endra Swara, pada bukunya tahun 2009, ada beberapa hal yang semestinya terangkum dalam proposal penelitian sastra lisan, yaitu judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian. Nah, judul penelitian. Judul penelitian itu harus menggambarkan secara jelas ide dan setting garap. Judul boleh saja berubah ketika peneliti memasuki lokasi penelitian. Judul yang baik itu belum tentu hasilnya baik jika tidak didukung oleh data lapangan yang memadai. Jadi, ingat, jangan seperti clickbait di YouTube. Judulnya keren, bombastis, heboh, bikin penasaran, tapi pas dibuka, zong selamat, Anda tertipu. Nah, judul itu tidak boleh seperti itu kalau secara ilmiah. Memang harus keren, tetapi isinya juga harus keren dan tentu saja tidak boleh melenceng. Jangan judulnya A, kemudian isinya itu Z. Tidak boleh seperti itu. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh judul yang menurut saya seksi. Yang pertama adalah judul penelitiannya Saudari Desi Hermawati Brapianingrum. Perbandingan mitos yang terdapat pada legenda Kosodate Yurei Jepang dan legenda Kuntilanak Indonesia. Kajian sastra bandingan. Di sini jelas ya, objeknya apa, kemudian menggunakan teorinya apa, begitu. Objeknya ini ada Kosodate Yurei dan legenda Kuntilanak, dikaji dengan teori sastra bandingan. Kemudian judul yang kedua ini merupakan judul penelitian dari seorang ahli folklor Indonesia, Bapak Suripan Sadi Hutomo, pada makalah Seminar Tradisi Lisan Nusantara Desember 93. Yang abadi, yang tidak abadi adalah yang abadi. Puitis sekali toh? Transformasi cerita Sarah Wulan. Di sini jelas ya, objeknya adalah cerita Sarah Wulan. Teori yang digunakannya itu adalah transformasi. Nah, kemudian setelah kita membuat judul penelitian, masuk ke bagian latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini tidak sekadar basa-basi, apalagi sekadar nebel-nebelin skripsi atau proposal. Bukan, enggak seperti itu, nak. Latar belakang itu adalah modal penentuan rumusan masalah. Nah, oleh karena itu, harus dibuat cukup mengarah pada permasalahan sesungguhnya. Di dalamnya itu tidak harus mengemukakan hal yang terlalu jauh. Jadi, latar belakang itu tidak harus panjang kali lebar. Cukup sederhana saja, jelas, padat, dan tidak terlalu banyak membicarakan tentang pengertian ini, pengertian itu sampai 2 lembar sendiri, ya, tidak boleh seperti itu.
paparannya itu juga bukan pula mengenai sesuatu yang teoritis. Itu ada bagiannya nanti di dalam. Melainkan banyak menyampaikan alasan mendasar mengenai harapan, sasaran, dan juga pentingnya penelitian ini. Nah, kemudian hal itu semuanya mengerucut di rumusan masalah. Nah, jadi rumusan masalah ini dibuat simpel juga dan dapat melukiskan bayangan hasil penelitian yang memadai. Rumusan masalah akan menjadi penentu mengenai bahasan yang kemudian akan dilakukan dalam penelitian. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di dalam perumusan masalah itu akan dijawab dalam proses penelitian kalian serta tertuang secara sistematis di dalam laporan penelitian kalian. Nah, kemudian masuk ke bagian keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diharapkan bukan sekadar memindahkan rumusan masalah atau menghilangkan tanda tanya. Nah, esensinya bukan hanya itu, melainkan tujuan ini menggambarkan capaian apa yang akan dihasilkan dan diharapkan oleh kalian sebagai peneliti. Nah, jelas ya? Kemudian yang kelima, masuk ke manfaat penelitian. Ini ada 3 jenis manfaat penelitian yang tidak boleh tertukar-tukar posisinya, ya. Nah, yang pertama itu adalah manfaat penelitian secara praktis. Hal ini merupakan implikasi hasil penelitian yang lebih mengarah pada upaya pelestarian, ya garis bawahi, dan hal-hal lain yang berguna bagi pengembangan sastra lisan. Nah, beda dengan manfaat teoritis yang isinya itu menitik beratkan kepada sumbangan ya, hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu sastra lisan. Nah, yang ketiga yaitu manfaat dari sisi metodologik, yaitu manfaat yang dapat digunakan untuk mengoreksi. Nah, dan membangun metode baru. Jadi, melalui kajian sastra lisan di lapangan ini diharapkan memang muncul strategi baru yang dianggap lebih efektif dan efisien. Jelas toh? Nah, kemudian masuk ke dalam bagian kajian pustaka. Apa sih tujuannya kajian pustaka ini kok harus ada? Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu peneliti menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Fungsinya di sini ada 6 yang terangkum. Yang pertama itu mengetahui sejarah masalah penelitian. Kemudian membantu memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian, memahami latar belakang teori masalah penelitian, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya, menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Nih, garis bawahi ya, duplikasi nggak boleh ya, haram. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian. Jadi sederhananya itu ini adalah penelitian orang lain ya, penelitian yang sudah dikerjakan orang lain. Nah, kalian cari yang relevan dengan penelitian yang akan kalian angkat. Nah, kemudian masuk ke bagian ketujuh, yaitu metode penelitian. Di sini ada beberapa hal yang dikedepankan dalam bab ini, yaitu yang pertama adalah penentuan wilayah garap. Wilayah garap ini menyangkut masalah lokasi yang mungkin dapat terjangkau, berhubungan dengan setting waktu dan tempat penelitian. Nah, upayakan penelitian sastra lisan ini tidak terlalu melebar sehingga fokus penelitian akan tercapai. Contohnya begini, misalkan kalian ingin meneliti legenda Sangkuriang. Nah,
di mana lokasinya? Kalian harus tentukan. Legenda Sang Kuryang ini di Bandung misalkan ya, di daerah asalnya di Jawa Barat. Karena Bandung atau Jawa Barat itu terlalu luas, kerucutkan lagi mau di daerah mana. Oh, ternyata mau difokuskan langsung di daerah Tangkuban Parahunya, di sekitar Gunung Tangkuban Parahu. Itu juga luas, ya, karena kaki gunung itu luas banget. Fokuskan di desa mana. Nah, begitu. Kalau desa itu masih terlalu luas, dikerucutkan lagi. Oh, di suku ini saja, misalkan khusus suku Sunda, misalkan di bawah di Tangkuban Parahu itu ada suku-suku lain, Jawa, Madura, Toraja dan sebagainya. Ya itu misalkan nggak diambil karena terlalu luas. Ambil saja suku Sunda sebagai kolektif asli dari legenda tersebut. Nah, itu contoh sederhananya begitu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah penentuan informan. Nah, ini. Informan ini ada dua, yaitu informan kunci dan informan biasa. Nah, informan kunci menurut Van Sydow disebut juga dengan active bearer of tradition, yaitu figur yang memegang peranan penting dalam sastra lisan, ya, atau disebut juga sebagai pemikul folklor aktif. Nah, dia itu dari kalangan pencerita, dalang, tokoh masyarakat, atau siapa saja itu yang merupakan pemikul folklor aktif. Intinya dia itu yang mewariskan folklor itu, yang tetap mewariskan ya, yang aktif. Nah, kemudian yang kedua adalah informan biasa atau passive bearer of tradition atau penerima warisan folklore yang sekedar menonton, mendengar, dan menikmati. Jadi yang pasif, begitu ya. Nah, namun meskipun mereka itu disebut dengan passive bearer tradition atau pemikul folklore yang pasif, mereka itu memiliki posisi yang penting dalam penelitian sastra lisan. Ya, karena ini bisa menjadi sebagai pelengkap informasi. Nah, untuk menentukan informan yang paling enak ini ya, memang harus menggunakan jaringan atau koneksi. Ini ya saya kasih tahu saja ya. Nah, dari koneksi inilah peneliti akan mudah menjalin hubungan dengan para informan ini. Jika tanpa jaringan ya, kadang-kadang akan masuk wilayah saja telah dicurigai. Ini siapa nih orang asing tiba-tiba datang ke sini buat tanya-tanya, mau apa? Nah, pasti seperti itu. Jadi tentu saja kalian harus punya koneksi orang yang tepat ya. Nah, atau malah banyak hal yang ditutup-tutupi nanti ketika pencarian data, sehingga pencarian data itu tidak maksimal. Jadi curiga, karena curiga itu, ya. Jadi di sini saya itu sebenarnya lebih menyarankan kalian untuk yang pemula ya, untuk meneliti sastra lisan yang ada di daerah atau suku masing-masing. Nah, tentu dengan meneliti di daerah atau suku masing-masing, kalian telah mengenalnya dengan baik. Tahu kalian harus menghubungi siapa, terus tahu informan yang dapat mudah diwawancarai ya, karena peneliti ini merupakan bagian dari kolektif sastra lisan itu sendiri. Dan juga kalian sebagai peneliti tentu telah dibekali pengalaman atau pengetahuan mengenai sosial budaya di sana. Nah, apabila kalian hendak melakukan penelitian di daerah atau suku lain nih ya, kalian itu terlebih dahulu harus mempelajari tempat itu baik-baik. Jadi jangan asal datang-datang saja begitu dengan membawa dengkul tanpa ilmu. Nggak boleh seperti itu. Dan tentunya ketika kalian sudah sampai di tempat penelitian itu, harus memperhatikan adab yang baik. Nah, mengenai adab ini ya, ini juga harus kalian perhatikan meskipun itu di wilayah kalian sendiri. Nggak boleh sembarang-sembarang. Oke? Nah, bagaimana nih langkah-langkahnya? Yang pertama tentu saja kalian harus temui orang yang paling berkuasa di tempat itu. Apakah itu kepala suku, lurah, atau sebagainya. Temuilah dia ya. Itu tentu saja bagian dari adab dan sopan santun. Gitu ya. Nah,
Apabila nih ya, kalian hendak meneliti sesuatu yang bersifat sakral terutama, misalkan mantra-mantra, mitos atau kesenian tradisional yang di situ sudah turun-temurun dan disakralkan, misalkan temuilah orang yang paling menguasai akan hal itu, ya. Ini saya contohkan, saya waktu itu pernah meneliti sastra lisan Beluk, yaitu kesenian tradisional di Pangandaran sebagai tesis ya, untuk tesis saya menggunakan koneksi juga, yaitu Uwa. Uwa itu apa ya? Pak D ya, masih ada hubungan hubungan keluarga dekat ya, yang kebetulan beliau ini adalah tokoh seni. Itu tujuannya untuk membantu saya menemui informan, yaitu pelaku kesenian Beluk tersebut. Nah, Pak D saya ini atau Uwa saya ini mengantar saya untuk ziarah dulu di makam Eyang Sembah Patinggi, karena ini suatu keharusan, yaitu penguasa pertama di daerah tersebut. Ya, jadi di situ tuh memperkenalkan saya sebagai anak turunan asli di sana, sekaligus meminta izin meneliti sastra lisan di sana, yang salah satu maksudnya itu adalah sebagai upaya pelestarian. Tentu ini juga ada beberapa tahapan dan syarat-syarat tertentu yang harus saya penuhi. Ada tabu-tabu yang jangan dilanggar dan juga ada adab-adab lainnya yang harus diperhatikan saya sebagai seorang peneliti. Ingat pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu ya. Nah, kemudian apa saja nih yang harus diperhatikan? Pertama, peneliti sastra lisan itu membutuhkan etika-etika yang diharapkan untuk dapat merayu sang pemilik sastra lisan. Gimana nih caranya kalian tuh merayu si pemilik sastra lisan ini agar informasi yang ingin kalian ketahui itu tuh kalian dapatkan semuanya dengan terperinci, enggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi intinya informan ini harus dibuat nyaman, harus dibuat percaya kepada kalian. Nah, itu kunci utamanya. Nah, kalau peneliti ini sampai melanggar sesuatu atau ada kesalahan nih ya dengan pemilik sastra lisan itu atau dengan informan, maka akan timbul kesulitan, jamin deh, akan timbul kesulitan. Bisa jadi kalian malah diusir dari sana dan tidak mendapatkan informasi yang kalian inginkan. Peneliti di sini harus mampu menjalin komunikasi dengan baik ya dengan pemilik sastra lisan tersebut. Nah, oke ya. Kemudian yang kedua nih, yang harus kalian pikirkan matang-matang ya. Jika pemilik sastra lisan tersebut telah tiada ya atau sudah meninggal dunia, maka peneliti itu perlu melacak pewaris sastra lisan tersebut. Jadi jangan menyerah, oh sudah meninggal, terus pergi gitu aja, enggak. Kalian harus tetap di situ di lapangan, cari pewarisnya, ya. Nah, kemudian nih, masuk ke bab selanjutnya. Metode apa sih yang cocok untuk digunakan dalam penelitian sastra lisan? Kan banyak tuh metode itu, ada deskriptif, kualitatif, ada kuantitatif, dan sebagainya. Nah, ini dia salah satu contoh metode yang disarankan oleh ahli folklore. Biasanya ya, metode yang digunakan di dalam penelitian sastra lisan yang dianggap paling cocok menurut James Dananjaya, yaitu ahli folklore Indonesia, yaitu metode kualitatif penelitian sastra lisan. Nah, hal ini cukup beralasan ya, karena sastra lisan merupakan fenomena humanistis sehingga perlu didekati dengan paham manusiawi pula. Metode kualitatif ini menghendaki adanya pemaparan kata-kata atau kalimat dan tidak menggunakan angka-angka statistik. Jadi nggak dihitung-hitung, kalian nggak perlu ngitung-hitung dalam penelitian folklore ini atau sastra lisan. Nah itu, dalam bidang budaya, metode kualitatif ini dikenal dengan metode etnografis. Artinya, pemaparan budaya rakyat dengan memperhatikan aspek-aspek etnografis. Nah, paham etnografis ini yang paling utama ya adalah wawancara mendalam.
Nah, tentu saja mendalam ya, artinya itu harus menggali informasi sebanyak mungkin, sedetail mungkin. Kemudian pengamatan terlibat, di sini artinya pengamatan terlibat, kalian sebagai peneliti itu harus mengamati itu nggak sekadar melihat, tetapi aktif di sana. Ya, misalkan dalam ada pembacaan mantra, misalkan ya kalian harus tahu bagaimana prosesinya, bagaimana proses pewarisannya, ya, bagaimana tabu-tabunya harus seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, kalian harus tahu itu, harus aktif dalam hal itu. Jangan hanya sekadar melihat dan mencatat, ya, begitu. Tapi harus pakai hati juga. Nah, biar afdol penelitiannya, begitu loh. Dan yang terakhir itu tentu saja ada yang namanya dokumentasi. Dokumentasi itu bisa catatan, foto, ya, dan sebagainya. Fokus utama dari pemakaian metode etnografis ini adalah pengambilan data secara holistik, secara holistik. Eh, jadi nggak cuma sekadar lore-nya aja, nggak sekadar tradisinya aja yang kalian catat, tapi juga dari segi folknya atau masyarakat atau pemilik dari sastra lisan tersebut. Ya, sosial budayanya harus kalian pegang, ya. Nah, meskipun ini penelitian hanya melihat sastra lisan, ya, sekali lagi, tapi harus memperhatikan faktor-faktor budaya yang mengitarinya. Ingat itu. Nah, dalam penelitian sastra lisan maupun folklore lainnya, peneliti harus mementingkan aspek pendokumentasian, harus ingat, karena folklore masih berserakan dan sulit untuk dicermati. Nah, dokumentasi tertulis ini juga amat diperlukan agar mudah dibaca, dan dokumentasi audiovisual, ya, semacam rekaman kemudian video itu agar folklore tersebut terekam secara otentik sesuai dengan aslinya. Oke, jelas ya untuk sampai di situ. Nah, kemudian kita meloncat ke bab kedua, yaitu tahap penelitian sastra lisan. Jadi di sini ada pra penelitian, kemudian bagaimana di lapangan, dan kemudian bagaimana nantinya kalian menganalisis, ya. Yang pertama, pra penelitian di lapangan atau juga bisa disebut persiapan penelitian. Jadi sebelum kalian terjun ke lapangan, apa sih yang harus kalian persiapkan sebelum terjun ke lapangan? Tentu saja kalian harus persiapkan secara matang. Jangan hanya membawa modal dengkul, kamera, dan omong doang. Begitu. Yang pertama tentu saja kalian harus menyusun rancangan penelitian yang menggambarkan permasalahan secara jelas, terfokus, dan bermanfaat. Ini seperti yang kita bahas pada tahap sebelumnya, ya. Kemudian tentu saja harus mempersiapkan mental dan fisik. Nah, kalian akan menghadapi orang-orang penting di situ, orang-orang tua tentu saja, dan fisik, ya. Fisik harus kalian siapkan karena yang namanya penelitian lapangan, kalian membutuhkan fisik yang kuat, kalian harus jalan ke sana kemari, apalagi kalau penelitian folklornya ini masih ada di daerah-daerah pedalaman, harus mendaki-daki gunung, lewati lembah bersama teman bertualang kayak gitu, ya. Jadi harus kuat fisiknya juga. Kemudian mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, ya, sesuai dengan medan yang akan kalian datangi. Begitu. Perhatikan juga di situ apakah di sana ada hotel kah, ada tempat makan. Terus kalau kalian nanti belanjanya seperti apa, itu kalian harus pelajari dulu lapangan yang ada di sana. Kayak gitu, ya. Jangan sampai kalian dari rumah capek-capek bawa berat ini itu gitu kan, segala macam Indomie dimasukkan, ternyata di sana ada supermarket. Nah, jangan sampai seperti itu. Atau justru kalian dari rumah itu tidak bawa apa-apa karena merasa di sana pastinya banyak pasar atau supermarket. Ternyata pas nyampe di lapangan itu tempatnya itu masih sangat terpencil, yang jauh dari akses gitu kan, dari pasar, kemudian atau sinyal internet juga tidak ada, sinyal telepon tidak ada. Nah, itu harus kalian perhatikan. Jadi sebelum kalian benar-benar turun ke lapangan untuk ambil data, kalian harus turun dulu ke sana untuk mempelajari situasinya seperti apa, atau minimal dengan riset di Google. Kayak gitu, cari daerah ini seperti apa, dilihat kayak gitu di peta. Nah, terpencilkah atau masih di kota atau seperti apa? Begitu. Kemudian, kalian juga harus
mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan ya. Tadi tentu saja ya peralatan yang dibutuhkan itu ada alat dokumentasi. Itu jangan sampai lupa. Seperti ada kamera, HP, handycam dan sebagainya. Termasuk juga untuk mencatat ya. Jangan sampai kalian anak kuliah tidak bawa pulpen, tidak bawa pensil, tidak bawa catatan ya. Seperti kebiasaan kalau kuliah. Tidak boleh seperti itu kalau turun ke lapangan. Nah, kemudian yang sangat harus kalian perhatikan adalah kalian memahami pengetahuan mengenai sastra lisan dan kebudayaan, terutama kebudayaan setempat. Nah, ini patut kalian kuasai hal seperti ini. Jangan sampai kalian turun ke suatu tempat, begitu apalagi tempat yang baru, kalian tidak tahu kebudayaan di sana, karakter orangnya seperti apa, terus tabu-tabunya di sana seperti apa, terus di sana kalian bikin-bikin pelanggaran kah, atau tidak tahu macam begini, macam begitu, kalian sentuh-sentuh barang sembarang-sembarang, ternyata itu bertuah dan tidak boleh. Nah, itu bahaya. Nah, kemudian juga kalian harus menguasai psikososial, psikobudaya ya, dan latar belakang informan. Itu penting. Informan mana yang kalian akan tunjuk ya. Makanya tadi di proposal penelitian itu ada penentuan informan, informan biasa dan juga informan yang luar biasa. Informan kunci. Nah, itu. Jadi kalian harus tentukan dulu kira-kira siapa nih. Nah, kemudian kalian juga sedikitnya itu harus mempunyai gambaran karakter ya mengenai penduduk lokal, termasuk di dalamnya tadi sekali lagi ada tabu-tabu, aturan-aturan dan sebagainya ya, terutama di daerah yang kalian itu tidak tahu atau bukan daerah asal kalian. Dan yang terakhir yang perlu kalian ingat dan kuasai tentu saja, yaitu kalian harus menguasai bahasa lokal atau bahasa khas. Ini penting sekali. Kenapa? Hal ini karena biasanya pemilik sastra lisan itu akan bercerita dan menyampaikan informasi menggunakan bahasa lokalnya. Jarang ada yang mau menggunakan bahasa Indonesia, meskipun bahasa ini sebagai bahasa nasional, gitu. Karena ini yang akan kalian gali kan masalah kelokalan nih tentang lisan ya, hal-hal yang lisan tentu saja mereka akan menggunakan bahasa daerahnya. Dan juga ya tentu saja folklore lisan ini atau sastra lisan ini itu berasal dari bahasa lokal mereka. Jarang yang menggunakan bahasa nasional. Karena ini kan sifatnya kan kolektif tertentu toh kayak gitu. Kalau ini adalah sastra lisannya dari budaya apa namanya dari suku Asmat, tentu saja mereka akan menuturkannya dalam bahasa Asmat ya, ataupun legenda Sangkuriang nih dari daerah Sunda, mereka tentu saja akan menceritakannya dengan bahasa ibu, dengan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Sunda, begitu. Kalau kalian itu benar-benar tidak menguasai bahasa lokal nih, misalnya ya, karena susah untuk mempelajarinya, minimalnya kalian itu membawa guide ya, atau pemandu yang terpercaya dan bisa membantu kalian di lapangan. Jadi guide di sini fungsinya untuk menunjukkan lokasi-lokasi, untuk memperkenalkan kalian dengan informan, terus menjadi jembatan dengan ketua-ketua suku setempat atau orang-orang penting setempat, dan juga dia itu mampu menerjemahkan ya bahasa lokal ke dalam bahasa nasional, pun sebaliknya dari bahasa nasional ke bahasa lokal. Jadi jangan sembarang-sembarang kalian memilih guide kalau ingin turun ke lapangan. Usahakan itu adalah orang yang betul-betul menguasai daerah tersebut dan hal-hal yang akan kalian gali di sana. Itu ya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah penelitian di lapangan. Nih, yang pertama ini adalah pendokumentasian. Pendokumentasian ini bisa melalui foto, rekaman, catatan ya. Buatlah catatan harian penelitian. Nah, ini penting ya, harus kalian ingat. Catat segala hal yang kalian lakukan dalam penelitian. Termasuk kalian juga di sini harus jeli pada hal-hal kecil yang justru dapat memperkaya data. Nah, yang harus digarisbawahi dalam penelitian sastra lisan maupun folklore lainnya, peneliti harus mementingkan aspek pendokumentasian karena folklore ini masih berserakan dan sulit dicermati. Nah, ini
dokumentasi tertulis ini sangat diperlukan agar mudah dibaca dan dokumentasi audiovisual agar terekam lebih otentik. Jadi double ya perekamannya. Kalau misalkan kalian repot di lapangan harus ya pegang HP untuk memoto, misalkan ya mencatat, ya bawalah kalian itu asisten peneliti, teman dekat gitu kan, atau di situ guide misalkan yang kalian sewa gitu ya. Syukur-syukur kalau kalian itu penelitiannya di daerah sendiri. Nah, di sana bisa kalian itu mengajak saudara kamu sendiri di situ untuk membantu proses pengambilan data di lapangan biar tidak kerepotan. Nah, satu hal lagi nih yang harus yang kalian ingat nih, yang nggak boleh kalian sepelekan ya, meskipun kelihatannya kecil, remeh-temeh ya, tapi nggak boleh kalian remehkan. Pada saat kalian memfoto nih atau merekam di lapangan, kalian itu harus selalu meminta izin terlebih dahulu kepada informan. Itu penting, harus ya, jangan sampai informan atau pelaku dari sastra lisan itu tersinggung karena kalian memfotonya tanpa izin ya. Biasanya juga itu ada hal-hal yang tidak boleh difoto atau direkam, misalkan ritual tertentu atau lagu-lagu sakral yang tidak boleh diperdengarkan di luar daerah. Nah, itu harus kalian perhatikan, jangan kalian langsung sepelekan hal-hal seperti itu. Nah, kalau kalian melanggar hal-hal begitu, itu bisa berakibat buruk pada kalian. Ya, buruk-buruknya ya kalian tidak akan mendapatkan data yang kalian inginkan dan jangan-jangan nanti kalian malah diusir dari sana karena dianggap tidak sopan ya. Begitu, jangan sampai. Nah, kemudian tadi pendokumentasian. Nah, sekarang ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini memang dianjurkan menggunakan bahasa setempat. Wawancara ini silahkan ya, boleh secara terarah maupun bebas. Yang terarah ini maksudnya kalian sudah menyiapkan semacam pedoman wawancara, pertanyaan dari A sampai Z yang ingin kalian ketahui, begitu. Ada juga yang bebas, jadi seperti ngobrol-ngobrol santai begini, tetapi kalian harus bisa menyimpulkan dari obrolan panjang kali lebar nan santai itu, begitu. Nah, biasanya sih kalau orang-orang tua itu lebih senang dengan wawancara yang bebas. Jadi enggak kelihatan seperti direkam atau enggak kelihatan yang benar-benar sengaja ini tuh diwawancara seperti itu. Itu untuk kenyamanan biasanya. Orang-orang tua biasanya lebih nyaman diajak ngobrol biasa gitu kan, dengan bahasa daerah yang biasa tentu saja begitu. Jadi enggak kaku. Nah, secara otomatis mereka akan mengeluarkan apa yang mereka ketahui mengenai hal ini gitu. Kemudian tentu saja kalian dengan pancingan-pancingan tertentu ya, agar informasi yang ingin kalian cari itu mereka sampaikan begitu. Jadi ada banyak trik-triknya. Kalau anak-anak muda ya, informannya itu bisa saja dengan wawancara yang terarah gitu. Jadi pakai trik-trik saja, yang penting itu data kalian pegang gitu. Dan selama di lapangan, informan itu percaya dan juga nyaman dengan kalian dan tidak keberatan kalian ajak ngobrol. Jadi nggak usah bilang gitu, Ibu saya mau wawancara. Nah, kata wawancara itu biasanya di telinga mereka itu asing dan agak-agak menakutkan dalam tanda kutip begitu, karena takutnya ih ada apa ya. Nah, biasa kayak gitu, takutnya ada hubungannya dengan politik lah atau inilah itulah. Nah, bilang aja gitu, Ibu ada waktunya Kak, saya mau ngobrol atau bagaimana lah, pokoknya yang santai gitu. Nah, itu tergantung dengan kebutuhan peneliti ya, mau seperti apa terserah, bebas. Kemudian juga dalam wawancara ini tentu saja ada proses pengamatan ya, pengamatan yang mendetil tentang apa-apa yang ingin kalian ketahui. Nah, apa saja sih yang perlu kalian amati selama proses penelitian di lapangan? Nih, ada beberapa poin nih. Nah, yang pertama itu tentu saja mengenai bentuk sastra lisan itu sendiri yang harus kalian amati. Kemudian penampilan dan ekspresi dari sastra lisan. Nah, ini biasanya dari segi
pelakunya kayak gitu kan dari segi orang yang mewariskan sastra lisan itu. Seperti apa sih penampilannya, kemudian ekspresinya seperti apa. Terus di situ tuh ada perangkat apa-apa aja, bagaimana cara mereka mengingat gitu kan, bagaimana cara mereka berimprovisasi. Kemudian di panggung nih misalkan pertunjukan sastra lisan, ada apa di situ? Apakah ada sesaji? Apakah ada benda-benda aneh. Nah, kalau misalkan ada hal-hal seperti itu, kalian harus tanyakan itu kepada informan dengan detail. Ini maksud sesaji ini apa? Nah, di dalam sesaji itu kan tentu saja ada banyak hal-hal nih. Misalkan ada ketupat, ada beras, ada bunga, kemudian ada rokok, kah, ada teh, ada kopi, dan sebagainya. Itu harus ditanyakan karena setiap item sesaji itu mengandung nilai filosofis dan tujuannya tersendiri. Kayak gitu. Nah, itu harus detail. Terus hal-hal kayak gitu juga kalian harus korek-korek, kalian harus telusuri-telusuri ya. Nah, kemudian tentu saja yang harus kalian amati adalah lingkungan sosial yang mengitarinya. Nah, pelaku sastra lisan ini dari kalangan mana? Misalkan, oh dari kalangan petani. Terus penikmatnya dari mana? Oh ternyata dari kalangan petani juga. Sastra lisan ini dipertunjukannya kapan sih? Oh ternyata pas waktu panen. Nih berarti ini sastra lisan yang berlaku di lingkungan agraris setempat. Kayak gitu. Itu harus diamati karena sastra lisan yang ada di lingkungan agraris atau di lingkungan petani itu beda dengan sastra lisan yang ada di lingkungan nelayan dan di lingkungan pekerja lainnya. Itu beda, khas gitu loh. Nah, itu harus jeli untuk melihat seperti ini. Dan kemudian yang terakhir tentu saja interaksi antar informan. Nah, di sini ada informan kunci dan informan biasa tadi ya. Dilihat nih, mereka interaksinya seperti apa. Kayak gitu ya. Dilihat dengan jelas. Oke, dari sini paham ya bagaimana nanti kalian ketika turun di lapangan. Jadi enggak hanya sekadar turun, ibu saya mau tanya, bawa catatan, bawa HP, bawa handycam, tulis pergi. Enggak cuma begitu. Perhatikan apa yang tadi saya jelaskan dengan mendetil. Begitu. Oke ya, tarik napas dulu. Yang ketiga itu adalah transkripsi dan pengarsipan data. Apa sih ini transkripsi? Kok ada istilah baru lagi? Transkripsi ini adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam tulisan. Jadi, hasil pengamatan atau wawancara kalian itu yang wujudnya berupa video ataupun rekaman suara itu disalin ke dalam tulisan secara lengkap. Nah, begitu. Jadi, data yang kalian peroleh di lapangan, yang kemudian kalian rekam melalui video ataupun recorder, melalui apa tuh namanya, audio ya, suara gitu, itu harus dipilah-pilah data itu, disusun dan diatur dengan rapi. Dan jangan sekali-kali kalian itu mereduksi atau mengurang menambah gitu data yang ada di situ dengan tujuan apapun. Jadi harus apa adanya yang kalian peroleh dari lapangan. Nah, itu ya. Jadi bunyi data apapun yang di situ tuh harus dibiarkan keasliannya, ya. Nah, apabila ada hasil rekaman atau pencatatan data yang kurang jelas ya, itu kalian harus tanyakan kembali kepada informan untuk memastikannya. Jadi enggak menebak-nebak begitu. Ya, oke. Itu adalah bahasan terakhir tadi mengenai transkripsi dan pengarsipan data. Ini sebenarnya mengenai transkripsi dan pengarsipan data itu masih panjang kali lebar. Ya, saya akan jelaskan secara bertahap ketika kalian sudah memulai menuliskan proposal penelitian. Seperti itu. Saya akan bimbing kalian dari nol bagaimana menuliskan dan mempersiapkan hal tersebut. Nah, ini juga merupakan bagian dari tugas terintegrasi kalian pada minggu ini, yaitu menyusun rancangan proposal penelitian sastra lisan. Kalian masih ingat toh dengan tugas terintegrasi minggu lalu ya yang kalian memilih objek gitu kan, objek penelitian gitu kan. Nah, di sini kalian masukkan objek penelitian tugas terintegrasi minggu lalu yang kalian pilih tentu saja ke dalam rancangan proposal ini, ya.
Nah, kemudian rancangan ini kalian ketik dengan rapi sesuai kaidah penulisan proposal. Kalau sudah selesai, kirimkan tugasnya ini melalui grup WhatsApp atau Google Classroom sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi, penyusunan rancangan proposal ini masuk ke dalam bahan post-test ya. Itulah sebabnya saya menyebutkan ini sebagai tugas terintegrasi. Jadi ada hubungannya dengan tugas yang minggu lalu dan yang selanjutnya. Saya akan bimbing dari awal, dari nol ya, untuk penulisan proposal ini. Jadi, apapun itu ya, kalau kalian punya pertanyaan atau komentar dan sebagainya, atau kalian ingin berdiskusi, silahkan layangkan di kolom komentar di bawah ini ya, lewat YouTube ini ya. Bukan sekadar komennya biar banyak, enggak, biar kalian bisa diskusi di situ. Atau kalau kalian malu-malu nih namanya terpampang di YouTube, kalian boleh tanya juga melalui WhatsApp group, nanti saya akan bahas satu persatu. Intinya kalau kalian punya pertanyaan atau tidak paham akan sesuatu, langsung tanyakan, jangan dipendam-pendam ya. Kalian juga sudah tahu toh rasanya bagaimana cinta itu kalau dipendam, sakit toh rasanya. Nah, jangan seperti itu. Kalian harus dapat mengungkapkannya, ya. Nah, oke. Sekian dulu penjelasan saya mengenai bahan persiapan penelitian sastra lisan kali ini. Untuk yang selanjutnya, saya akan sambung lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertugas ya. Selamat belajar dan semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.